Borobudur dibangun sebagai tempat ziarah spiritual, yakni sebagai sarana untuk menuntun umat manusia beralih dari nafsu duniawi menuju kebajikan dan pencerahan dharma. Borobudur adalah lambang kehebatan Wangsa Syailendra yang berkuasa di Jawa Tengah antara akhir abad ke-8 dan abad ke-9. Selama ini, banyak yang salah mengira bahwa letak Candi Borobudur berada di daerah istimewa Yogyakarta. Padahal kenyataannya, Candi Buddha terbesar di Asia Tenggara ini berlokasi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang merupakan sebuah wilayah bagian dari ibu kota yang mungkin dengan luas wilayahnya 1086 km persegi. Karenanya, Candi Borobudur juga dikelilingi oleh gunung-gunung. Di antaranya ada Gunung Merapi dan Gunung Semerbau di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sebelah utara, serta pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Candi ini juga dikelilingi oleh 2 aliran sungai, yaitu ada Sungai Progo dan Sungai Elo. Kuota wisata Candi Borobudur hanya dibatasi, yaitu sebanyak 4.000 orang per harinya. Candi Borobudur dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari parkir area, dapat melakukan jalan kaki sejauh 300 meter untuk menuju loket dan pintu masuk yang berada di jalur utama menuju Candi Borobudur. Dengan menyusuri marga utama yang berada di bagian timur, akan memberikan pengalaman yang megah karena dapat melihat Candi Borobudur secara proporsional. Untuk menuju Candi Borobudur, dapat menaiki undakan tangga dari bawah hingga menuju kawasan bawah Candi Borobudur. Akses keluar Candi Borobudur berada di bagian barat, berupa jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon-pohon kecil di sekitarnya, sehingga membuat suasana menjadi asri dan sejuk. Selama menyusuri jalan keluar Candi Borobudur, fasilitas lain seperti wahana gajah dan museum batu juga bisa ditemukan. Borobudur ialah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, yang didirikan sebagai tempat suci dan tempat ziarah umat Buddha. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 yang diperkirakan sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Pembangunan ini rampung pada tahun 850 Masehi pada masa pemerintahan Raja Semaratungga. Kemegahan dari Borobudur sempat hilang. Hal ini disebabkan Borobudur terkena dampak dari letusan gunung, sehingga menyebabkan Borobudur terkubur di dalam tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi oleh pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Hingga suatu saat, seorang gubernur jenderal di Pulau Jawa yang bernama Thomas Stamford Raffles, ia mendengar kabar bahwa terdapat bangunan besar yang bersembunyi jauh di dalam hutan. Hingga pada akhirnya beliau mengutus seorang insinyur Belanda yang bernama Christian Cornelius untuk memeriksa kabar tersebut. Cornelius pun memerintahkan 200 orang bawahannya untuk menebang pohon dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur bangunan ini. Setelah itu, ia pun melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan gambar sketsa tentang Candi Borobudur ini. Dan karena itulah, Raffles dianggap sangat berjasa atas penemuan kembali monumen ini. Hal ini pun menarik perhatian dunia atas kembalinya keberadaan monumen ini. Pada awalnya, lokasi Borobudur adalah sebuah bukit yang ditumbuhi tanaman tropis dan pepohonan. Inti terdalam Borobudur adalah bukit tanah. Pada suatu ketika di masa lalu, bukit alami ini kemudian dibuatkan teras-teras seperti punden berundak atau piramida bertingkat. Kemudian, pada masa Raja Mataram kuno, dilakukan pembangunan 3 undakan pertama yang menutup struktur asli piramida berundak tersebut. Sejumlah arkeolog menduga bahwa Candi Borobudur telah mengalami perombakan sebanyak 4 kali, dan perubahan terakhir diprediksi terdapat pada bagian undakan yang melingkar
dan pelebaran ukuran pondasi. Batu bahan bangunan Borobudur adalah batu andesit yang merupakan batuan beku vulkanik yang ditambang dari tebing perbukitan di lereng Gunung Merapi di sekitar Muntilan dan Magelang. Di sini, batu dipahat dalam ukuran standar. Batu kemudian dikirim ke lokasi proyek di sekitar Candi Borobudur. Batu dipahat sesuai dengan kebutuhan dan teknik susunan batu yang saling mengunci. Beberapa batu dibuat dengan ukiran khusus, misalnya untuk arca Buddha, patung singa, makara, jalatwara atau pancuran air yang berornamen kala atau makara, stupika, dan stupa. Blok batu candi ini kemudian diangkut, ditumpuk, dan dipasang pada bangunan candi. Batu diangkat ke atas mungkin dengan menggunakan lereng menanjak dari konstruksi kayu dan tanah atau dengan memakai perancak dari kayu dan bambu. Seluruh permukaan bangunan dilabur dengan vajralepa, yakni semacam plester putih yang dibuat dari campuran kaolin, kapur, dan resin dari getah tanaman. Setelah rampung, Borobudur berwarna putih gading nan cemerlang di bawah sinar surya. Pembangunan Borobudur rampung sekitar tahun 850 dan menghabiskan waktu pembangunan sekitar 60-70 tahun. Candi Borobudur memiliki ukuran panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan ketinggian 35,40 meter. Struktur pada Candi Borobudur tidak menggunakan semen, melainkan menggunakan sistem interlock seperti balok-balok Lego yang bisa saling mengunci tanpa perekat. Hal ini dikarenakan candi berada di kawasan gempa, sehingga apabila terjadi gempa, candi ini akan fleksibel bergerak namun akan kembali seperti semula. Candi Borobudur memiliki struktur punden berundak, yang mana struktur punden berundak ini berbentuk seperti tingkatan-tingkatan bangunan dengan 4 buah tangga yang terdapat di setiap arah mata angin. Terdapat tingkatan pelataran pada Candi Borobudur. 6 terbawah berbentuk bujur sangkar, 3 teratas berbentuk lingkaran, dan 1 stupa utama di tengah sebagai mahkota dari Candi Borobudur. Bagian bawah candi dinamakan Kamadhatu. Kamadhatu merupakan kaki candi berisi 160 relief yang melambangkan alam bawah dan menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Menggambarkan sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah. Koleksi foto 160 foto relief dapat dilihat di Museum Candi Borobudur yang terdapat di Borobudur Archaeological Park. Bagian tengah candi dinamakan Rupadatu. Bagian Candi Borobudur yang berbentuk seperti lorong ini dihiasi oleh 1.300 relief di setiap sisi dinding dengan 1.212 panel berukir dekoratif. Rupadatu melambangkan antara alam atas dan alam bawah, di mana manusia sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi namun masih terikat oleh dunia nyata. Rupadatu memiliki 432 arca Buddha yang berada di dalam relung terbuka di sepanjang sisi pagar langkan. Desain dari pagar langkan memiliki bentuk dan arti yang berbeda-beda. Pagar langkan yang paling rendah dimahkotai oleh ratna, yaitu sejenis bunga teratai yang masih kuncup. Sedangkan 4 tingkatan pagar selasar di atasnya dimahkotai oleh stupika atau stupa kecil. Relief pada bagian ini menggambarkan banyak makna, seperti bentuk bangunan vernakuler tradisional Nusantara, aneka tumbuhan dan hewan, serta sosok manusia, baik bangsawan, rakyat jelata, dan seorang petapa. Adapun beberapa relief yang terdapat pada tingkatan Rupadatu di Candi Borobudur diantaranya relief Cerita Jataka, yaitu relief
dengan berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha yang berisikan pokok penunjalan perbuatan-perbuatan baik seperti sikap rela berkorban dan suka menolong yang membedakan Sang Bodhisattva dengan makhluk lain manapun juga, dengan cara membaca yang senantiasa dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatannya. Dengan dimulai dari sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan pintu gerbang, maka dapat dikatakan sebelah timur adalah tangga naik yang sesungguhnya dan menuju puncak candi. Artinya bahwa candi menghadap ke timur meskipun sisi lainnya serupa. Setelah relief cerita Jataka, Borobudur juga memiliki relief Karma Wibangga, yaitu relief yang menghiasi kaki candi Borobudur yang menggambarkan ajaran mengenai karma, yakni merupakan sebab akibat perbuatan baik dan jahat. Pada relief ini, selain menggambarkan gambaran terhadap perbuatan tercela manusia, disertai dengan hukuman yang akan diperolehnya, tetapi relief ini juga menjelaskan perbuatan baik manusia dan pahala yang akan diterimanya. Setelah relief Karma Wibangga, ada pun relief Lalita Vistara. Relief ini menggambarkan riwayat Sang Buddha, dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga Tusita, dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Relief ini terletak dari tangga pada sisi sebelah selatan. Tepatnya setelah melalui deretan relief sebanyak 27 figura yang dimulai dari tangga sisi timur. Pada bagian ini terdapat 120 buah relief Lalita Vistara pada Candi Borobudur. Selain relief Lalita Vistara, ada pun relief lainnya yaitu relief Awadana. Relief ini hampir sama dengan relief Jataka, akan tetapi pelakunya bukan Sang Bodhisattva, melainkan orang lain dengan cerita yang disebutkan dalam kitab Divyodana. Relief Awadana dan Jataka diperlakukan sama, artinya keduanya terdapat dalam deretan yang sama tanpa dibedakan. Setelah relief Awadana, terdapat relief terakhir pada Candi Borobudur, yaitu relief Gandawiyuha, yang merupakan deretan relief yang menghiasi dinding lorong kedua pada Candi Borobudur dengan cerita Sudana yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya untuk mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati oleh Sudana. Relief Gandawiyuha memiliki 460 buah panel relief dalam Candi Borobudur. Selain relief, tingkatan ini juga terdapat arca Buddha di dalamnya. Dengan posisi duduk bersila, dalam posisi teratai, serta menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Tinggi arca ini berkisar sekitar 1,5 meter yang dipahat dari batuan andesit. Arca Buddha dalam relung-relung di tingkatan rupa datu diatur berdasarkan baris di sisi luar pagar langkan, dengan jumlah yang semakin sedikit pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Sehingga jumlah total terdapat 432 arca Buddha di tingkatan rupa datu. Berbeda dengan lorong-lorong rupa datu yang kaya akan relief, bagian atas Candi Borobudur yang tidak berelief ini dinamakan Arupa Datu. Arupa Datu merupakan puncak candi yang melambangkan alam atas dan menggambarkan unsur tak berwujud sebagai tanda telah meninggalkan nafsu duniawi. Pada pelataran Arupa Datu terdapat 72 stupa melingkar dan satu stupa utama di tengah. Setiap pelataran melingkar memiliki jumlah stupa dengan kelipatan 8. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Buddha, untuk mencapai kesempurnaan, maka harus melewati 8 jalan kebenaran. Pada pelataran melingkar pertama, terdapat 32 stupa dengan lubang belah ketupat. Pelataran kedua, terdapat 24 stupa dengan lubang belah ketupat. Serta pada pelataran ketiga terdapat 16 stupa dengan lubang kotak bujur sangkar dan satu stupa utama di tengah yang tidak memiliki lubang.
Dalam stupa melingkar ini, arca Buddha sedang duduk bersila. Sepintas, semua arca ini terlihat serupa. Namun, terdapat perbedaan halus pada posisi sikap tangannya. Arca yang menghadap ke timur, sikap tangan akan menghadap ke bawah, menggambarkan kekuatan iman. Arca yang menghadap ke barat, sikap tangannya akan menggambarkan konsentrasi atau meditasi. Arca yang menghadap ke utara, sikap tangannya akan menggambarkan bahaya. Arca yang menghadap ke selatan, sikap tangannya akan menggambarkan cinta kasih dan kedermawanan. Ya itu makna filosofisnya seperti tadi ya. Jadi di Rupa Dhatu, terutama dari lantai 3 sampai lantai 5 di sebelah timur itu seperti ini, bumi setar samudra, itu filosofinya artinya melambangkan kekuatan iman. Jadi memanggil dewa bumi sebagai saksi ketika Siddhartha atau Sang Buddha itu bertapa diganggu oleh mara atau yang jahat, dia meminta perlindungan kepada dewa bumi. Kemudian di sisi yang selatan itu tangannya beda, Waramudra itu derma, memberi ya. Kemudian di sebelah barat sini sikap tangannya Dhyana Mudra atau sikap tangannya bunga lotus, itu konsentrasi berdoa. Di utara adalah Abhaya Mudra, tidak takut bahaya. Kemudian di lantai 6 itu sikap tangannya Vitarka Mudra, pemikiran. Oh ya. Candi berdenah mandala berbentuk gunung berundak dan bermahkota stupa ini merupakan mahakarya agung leluhur bangsa Indonesia. Kemegahan, keindahan, dan kejeniusan rancangan bangunan Borobudur ini merupakan bukti betapa tingginya seni, budaya, ekonomi, dan teknologi peradaban Jawa kuno.